Menjaga kesehatan tubuh ini merupakan hal yang wajib kita lakukan ya. Apalagi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang mengingatkan pandemi COVID-19 saat ini itu bisa saja berubah menjadi endemi. Dan peralihan pandemi ke endemi banyak hal yang harus kita lakukan ya, yaitu menjaga, ada dua hal yang terpenting yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan juga lingkungan. Menjaga kesehatan diri sendiri untuk dimulai ya dari makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan jangan lupa untuk mengonsumsi Yakult ya. Karena dengan Yakult ini membantu menjaga imunitas tubuh. Dan Smart Listeners, apa aja sih manfaat dan juga kegunaan dari minuman probiotik yang satu ini? Kita akan berbincang pagi hari ini tentunya di talk show ya pagi hari ini bersama dengan Bapak Subur Dwi Poyono, merupakan pimpinan Direct Sales Departemen dari PT Yakult Indonesia Persada. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Subur. Waalaikumsalam Mbak Mirsa. Selamat pagi para pendengar Smart Listener dimanapun Anda berada. Salam sehat dari Yakult. Terima kasih. Ya, salam kenal juga ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Pak Subur. Kemudian saya juga menyapa di sini ada Bapak Haryadi, pimpinan Yakult Lady PT Yakult Indonesia Persada. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Mbak Miska. Ya, dan juga salam kenal Smart Listener yang hari ini bisa mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh PT Yakult seperti itu. Iya. Selamat pagi semuanya sekali lagi ya dari Pak Subur, kemudian ada Pak Haryadi di sini, dan perlu saya informasikan juga bahwa spesial program kita hari ini itu live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan Anda juga jangan kemana-mana ya Smart Listeners, karena kita ada juga pertanyaan yang akan kami berikan untuk Anda dimulai dari awal dan hingga akhir sesi acara ya. Baik, saya langsung aja ke Pak Subur Dwi Poyono ya. Pak, kalau kita lihat nih saat ini ya, biasanya nih cuacanya kadang hujan ya, kemudian kadang panas begitu. Nah, apa sih ancaman kesehatan yang untuk saat ini yang menurut Pak Subur itu yang paling menghantui itu apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Mirsa ya. Untuk kondisi saat ini memang kondisi kurang bersahabat. Jadi kebanyakan nanti untuk masyarakat biasanya terganggu dengan kondisi daya tahan tubuhnya. Maka dari itu ya kita sarankan untuk mengkonsumsi Yakult minimal 1 botol sehari untuk menjaga daya tahan tubuh untuk semuanya. Seperti itu Mbak Mirsa. Nah, selain dari asupan, ada hal lain yang mesti dijaga? Mungkin saya ke Pak Haryadi dulu. Ya, terima kasih Bu Misha ya. Untuk kondisi kebersihan, baik pribadi maupun lingkungan, itu wajib sebenarnya kita perhatikan seperti itu. Ya, yang pasti juga melalui protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Seperti itu. Nah, protokol kesehatan bukan hanya tameng agar tidak tertular COVID-19. Namun terhindar juga berbagai macam penyakit lainnya, seperti itu Bu Misa ya. Nah, sebut saja mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini sepatutnya dilakukan sebelum ataupun sesudah makan. Bahkan setelah menyentuh sesuatu seperti gagang pintu, toilet, ataupun berbelanja. Seperti itu ya Bu Bisa ya. Nah, mencuci tangan dan sabun dapat membunuh kuman atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Salah satunya nih ya, Salmonella typhi, yaitu yang menyebabkan penyakit tipes. Seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali kalau kena tipes ya.
semua aktivitas tidak bisa dilakukan seperti itu ya Bu Miska ya. Nah, belum lagi juga muncul penyakit baru seperti yang sekarang ini, hepatitis akut. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali ya. Nah, ini untuk beberapa wilayah di Indonesia juga sudah mulai banyak yang terpapar seperti itu. Nah, tentunya mencuci tangan dengan sabun dan juga protokol kesehatan sampai saat ini dia percaya bisa menghindari kita terutama anak-anak dari penyakit tersebut. Seperti itu Bu Misa. Jadi tetap ya untuk menjaga betul sangat penting sekali ya setiap hari ya. Nah, kalau kita lihat nih ya saat ini masa ujian anak-anak ya, dan tentu untuk saat ini ada juga yang sudah tidak beraktivitas ataupun tidak melakukan proses belajar ya di sekolah ya, atau libur ya. Nah, pada saat libur itu masih penting nggak sih untuk kita mengkonsumsi Yakult? Saya ke Pak Subur kembali. Baik, terima kasih Mbak Mirsa ya. Untuk saat berlibur itu sangat penting untuk mengonsumsi Yakult, Mbak. Karena dapat membantu menjaga kondisi pencernaan kita selalu baik. Hal ini dikarenakan Yakult merupakan minuman susu fermentasi dengan bakteri baik Lactobacillus casei-shirota strain. Bakteri ini tentunya termasuk ke dalam golongan bakteri probiotik yang aman untuk dikonsumsi, serta dapat mencapai usus dalam keadaan hidup, Mbak Mirsa ya. Yang paling utama itu. Nah, dalam satu botol Yakult sendiri terdapat kurang lebih 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei-shirota strain. Agar liburan sehat dan aman, maka kekebalan tubuh harus kuat. Kalau kita liburan sakit kan juga enggak bermanfaat, seperti itu Mbak Mirsa ya. Bakteri baik LCS yang terdapat pada Yakult akan menekan tombol on sel-sel kekebalan tubuh di dinding usus yang kemudian akan meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh kita, sehingga daya tahan tubuh akan berada pada titik optimum, sehingga liburan kita bisa maksimal, seperti itu Mbak Mirsa. Jadi liburannya tuh bisa lebih dinikmati gitu ya Kak? Kalau benar. Sehat. Nah, suplemen makanan berbentuk minuman probiotik yang tentunya mengandung bakteri baik yang biasanya hidup secara alami dalam usus manusia ya, itu adalah minuman Yakult. Nah, pasti smart listeners juga ini penasaran ya, untuk Yakult ini sendiri ini sebenarnya dianjurkan atau siapa saja sih yang dianjurkan untuk minum Yakult ini? Ya, ke saya deh Bu Miska ya. Ya, kembali ke ke Pak Pak Haryadi ya. Siap Bu Miska. Ya, semua orang boleh mengkonsumsi Yakult ya, baik bayi yang sudah mendapatkan makanan tambahan atau minimal berusia 6 bulan hingga lanjut usia, seperti itu Bu Miska. Ya, selanjutnya semakin bertambahnya usia ya, daya tahan tubuh umumnya akan menurun ya secara bertahap. Nah, ini juga dipengaruhi juga gaya hidup juga, seperti itu. Gaya hidup yang kurang sehat seperti mengkonsumsi makanan cepat saji, gorengan, ya, malas bergerak ataupun kurang istirahat. Juga ini menjadi kontribusi pada penurunan kekuatan kekebalan tubuh, seperti itu Bu Miska. Nah, untuk bakteri Lactobacillus casei-shirota strain yang terdapat pada Yakult bermanfaat untuk kebutuhan setiap hari. Nah, ini tentunya tagline-nya ya, jangan lupa minum Yakult setiap hari, seperti itu Bu Miska. Rutin 1 botol setiap hari. Oke, jadi rutin ya, setiap hari itu 1 botol ya Pak ya? Cukup 1 botol, sudah menjaga kesehatan pencernaan kita, seperti itu Bu Miska. Ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi Yakult ini? Saya kembali ke Pak Subur. Baik, Mbak Mirsa, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang untuk waktu minum Yakult kita tidak ada
waktu khususnya. Mhm. Tetapi tidak ada yang harus Anda khawatirkan ketika ingin mengkonsumsi Yakult, terlebih dalam menemani masa liburan itu. Yakult diproduksi secara higienis, Mbak Mirsa ya, dari bahan kualitas tinggi dan menggunakan standar keamanan ISO 22000 di tahun 2018 sehingga terjamin keamanannya. Yang mungkin perlu para pendengar perhatikan sebelum mengkonsumsi Yakult adalah cara penyimpanannya. Yakult sebaiknya disimpan di tempat bersuhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Contohnya kalau di rumah kita kulkas seperti itu, Mbak Mirsa. Ini diperlukan agar rasanya tetap segar dan manfaatnya terjaga ketika kita minum atau kita konsumsi. Perhatikan juga label masa kadaluarsa yang terdapat pada pinggang botol atau kemasan Yakultnya. Pasalnya masa kadaluarsa Yakult juga tidak lama, Mbak Mirsa ya, cuma 40 hari dari masa kita produksi. Ini dikarenakan Yakult tidak mengandung bahan pengawet sehingga masa kadaluarsanya sangat singkat seperti itu, Mbak Mirsa. Baik, Pak Subur dan juga Pak Haryadi, kita akan break untuk sesaat ya. Dan untuk pertanyaan ya, itu akan saya ajukan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama di sesi yang pertama ini itu ada 3 pertanyaan yang bisa dijawab oleh smart listeners ya, dan juga untuk Anda yang menyaksikan kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Yang pertama, apa Yakult itu? Kemudian berapa jumlah bakteri baik di setiap botol Yakult ya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa jumlah bakteri baik di setiap botol Yakult ya? Itu bisa dijawab ya sebentar, dan kita akan memilih siapa yang beruntung ya untuk menjadi pemenang kita di pagi hari ini. Kita akan break dulu untuk sesaat, dan smart listeners Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami, tentunya masih di spesial program hari ini. Masih bersama dengan Pak Subur Dwi Boyono, pimpinan Direct Sales Department dari PT Yakult Indonesia Persada, dan juga masih bersama dengan Pak Haryadi, pimpinan Departemen Yakult Lady dari PT Yakult Indonesia Persada ya. Dan sekali lagi kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita lanjut lagi ya, dan tentu banyak hal yang bisa Anda dapatkan ataupun manfaat dari mengonsumsi minuman probiotik yang satu ini, smart listeners. Dan saya kembali nih untuk mengonsumsi minuman Yakult nih, apa-apa aja sih yang perlu kita perhatikan ya sebelum mengonsumsi minuman yang satu ini. Saya kembali ke Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi. Terima kasih Bu Miska ya. Tadi adakah hal yang ingin disampaikan Bu Miska ya? Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi Yakult ini Pak Haryadi? Yang perlu diperhatikan tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Pak Sobur seperti itu. Bisa diulang lagi seperti itu ya, Bu Kita Miska bisa ya? announce lagi ya, karena tadi habis kita announce lagi. Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya kalau ingin mengkonsumsi Yakult seperti itu, terlebih dalam menemani masa liburan. Itu ya. Nah ini Yakult secara higienis itu mempunyai bahan yang berkualitas tinggi, menggunakan standar keamanan ISO 22000 di tahun 2018 sehingga terjamin keamanannya itu ya. Nah ini yang penting untuk para pendengar ya, untuk memperhatikan sebelum mengkonsumsi Yakult seperti itu. Contohnya cara penyimpanannya itu betul-betul harus terjaga ya di bawah suhu 10 derajat Celcius. Nah, yang diperlukan agar kondisi rasa itu tetap segar dan tentunya akan bermanfaat terjaga ketika dikonsumsi
Seperti itu Bu Miska. Nah juga perhatikan kondisi masa kadaluarsa yang terdapat di pinggang botol ataupun kemasan Yakult. Nah ini masa kadaluarsa Yakult itu tidak lama, yaitu hanya 40 hari sejak diproduksi. Karena Yakult tidak mengandung bahan pengawet, sehingga masa kadaluarsanya cukup singkat. Seperti itu Bu Miska. Nah ini yang perlu diperhatikan mengenai konsumsi Yakult. Oke. Itu Bu Miska. Dimulai dari cara penyimpanan ya Pak Haryadi. Penyimpanan, ya. Iya, untuk cara penyimpanan itu ini biasanya tuh ada yang nyimpan sampai ke freezer gitu. Itu dibolehkan nggak sih? Ya, dikhawatirkan nanti terkelupas aluminium foilnya seperti itu. Karena di dalam botol Yakult juga ada udara, ya. Kalau disimpan dalam freezer yang itu sifatnya pembekuan, ya artinya dia akan menekan untuk membuka tutup aluminium foil tadi, gitu Bu Miska. Itu dikhawatirkan. Jadi akan terkontaminasi bakteri jahat di dalam satu botol Yakult. Seperti itu. Oke, Pak Haryadi, kemudian ya untuk masa kadaluarsa. Kalau masa kadaluarsanya itu kira-kira kalau kita mengkonsumsi Yakult itu kan memang per paket gitu ya. Satu pack ya. Itu isinya ada 6 botol ya Pak ya? 5 botol dengan 65 ml. 65 ml. Kemudian untuk masa kadaluarsanya kalau bisa tahu itu 3 hari ke depan atau 1 minggu gitu Pak? Apakah itu dicantumkan di labelnya atau seperti apa? Tadi dilabelkan ya, tadi sudah saya sampaikan juga, itu ada masa expired Yakult itu 40 hari sejak diproduksi. Ada masa kadaluarsanya seperti itu. Oh ya. Karena Yakult tanpa bahan pengawet. Jadi masa expirednya cukup singkat. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga saat membeli Yakult. Seperti itu Bu Miska. Oke. Itu dari penjelasan dari Pak Haryadi ya. Kemudian dari Pak Subur, masih ada yang disampaikan Pak untuk smart listeners? Baik Mbak Mirsa, terima kasih. Cuma nambahin aja apa yang disampaikan Pak Haryadi tadi. Memang kita tidak disarankan untuk menyimpan Yakult di freezer ya. Ya kita takutkan memang ada kontaminasi bakteri jahat yang masuk ke Yakult, karena memang waktu di freezer itu kondisi Yakultnya akan menggelembung atau menjadi es batu. Nah, itulah yang kita tidak sarankan mengapa Yakult disimpan. Dan itu juga pasti suhunya sudah di bawah 0 derajat Celcius, Mbak Mirsa. Akan tetapi itu memang kembali lagi ke pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, dari Yakult memang tidak menyarankan menyimpan Yakult di freezer. Seperti itu Mbak Mirsa. Terima kasih. Iya, baik. Saya kembali lagi nih ya, jadi penjelasan dari Pak Haryadi ya, kemudian dari Pak Subur ya. Ini untuk minum Yakult itu kan memang dianjurkan setiap hari itu 1 botol begitu ya. Apa sih yang manfaat yang bisa kita dapatkan kalau memang kita rutin ya untuk mengkonsumsi Yakult ini Pak? Itu bisa apa sih buktinya begitu Pak? Oh ya, Bu Saya Miska ke Pak Haryadi, kembali ke Pak Haryadi. Siap. Apa bukti orang minum Yakult? Ya tentunya usus menjadi sehat seperti itu. Nah, salah satu contoh kondisi BAB akan lancar dan terhindar dari diare, sembelit, dan sebagainya yang berkaitan dengan penyakit pencernaan. Nah, BAB yang baik itu merupakan tanda usus yang sehat. Tapi karena bakteri baik, yaitu bakteri Lactobacillus caseiroastrin yang ada di dalam Yakult, itu dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus, seperti itu Mbak Miska. Sehingga usus bisa menyerap gizi yang dengan baik, membuat kondisi usus sehat, seperti itu. Nah, karena itu, dengan meminum Yakult setiap hari, maka semakin banyak bakteri Lactobacillus caseiroastrin yang masuk di dalam usus dan membuat usus menjadi sehat. Mari cintai usus
kita dengan minum Yakult setiap hari. Seperti itu Bu Miska. Itu menjadi slogan ya. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Betul. Benar, Mbak Mirsa. Oke. Baik, untuk Yakult ini untuk bisa kita dengan mudah dapatkan itu di mana-mana saja sih, Pak? Pak Subur mungkin? Iya, baik, terima kasih Mbak Mirsa. Untuk Yakult memang sekarang ini sangat mudah didapatkan untuk masyarakat luas. Adapun juga kalau dari kita, dari tim saya pribadi, dari Derek Sales, itu kita mengantarkan ke setiap semua toko yang ada di Makassar dan sekitarnya. Tetapi kalau untuk yang ke rumah-rumah, ada nanti timnya Pak Aryadi, ibu-ibu yang Yakult Lady, itu mengantarkan atau mempermudah untuk masyarakat mendapatkan Yakult ke rumah-rumah masyarakat semuanya. Seperti itu Mbak Mirsa. Oke, jadi untuk bisa mendapatkan Yakult itu dengan mudah bisa didapatkan ya di beberapa tempat. Kemudian ada juga nih ya dari para Yakult Lady gitu, yang dimana ini bisa Anda dapatkan juga untuk Yakult ini. Dan yang ingin saya tahu nih, gimana syarat untuk menjadi penjual Yakult di toko? Jadi bermitra dengan beberapa toko yang ada di Makassar. Langsung saja, kembali ke Pak Subur. Ya, terima kasih Mbak Mirsa. Terima kasih untuk para pendengar Smart Listener dimanapun Anda berada. Jika memang para pendengar ingin berlangganan Yakult dari kita dan mempunyai toko, itu memang ada syaratnya sangat mudah. Yang pertama, pihak toko harus mempunyai pendingin. Selanjutnya juga kita menyediakan juga faktur pajak dan sebagainya apabila nanti diperlukan. Tetapi yang pertama syaratnya cuma yang harus ada pendinginnya Mbak Mirsa. Kalau nggak ada pendingin, kita tidak akan kasih karena itu sudah tidak bagus untuk Yakult nanti ke depannya dan melanggar dari SOP kita. Memang harus ada pendinginnya, cuma satu itu aja Mbak Mirsa. Terima kasih. Oke, jadi untuk menjadi penjual Yakult di toko, syaratnya itu toko itu harus mempunyai pendingin begitu ya Pak? Benar sekali Mbak Mirsa. Iya. Baik, itu ya untuk bermitra atau menjadi penjual Yakult di toko ya. Kemudian bagaimana nih syarat untuk menjadi ibu Yakult Lady? Ya, ini saya ke Pak Haryadi. Ya, syaratnya mudah sih sebenarnya, Bu Miska. Yang pertama sudah berkeluarga, ibu rumah tangga, seperti itu, usia di atas 25 tahun sampai 38 tahun, ya tentunya secara pendidikan itu minimal SMP. Nah, berkaitan dengan nanti akan beraktivitas, tentunya di sini sudah kita persiapkan juga berkaitan dengan area sebagai tempat yang nanti Ibu Yakult ini bisa melakukan aktivitas pengiriman Yakult seperti itu Bu Miska. Jadi kita sudah siapkan dan tentunya ada sebagian pelanggan juga sudah menjadi pelanggan rutin sebenarnya. Jadi mudah sekali untuk bisa menjadi Ibu Yakult ini. Ya, kita sebut Ibu Yakult ini. Dan tentunya di sini kita sediakan uniform ya, seragam yang merupakan identitas Yakult, yang mempermudah juga pelanggan mendapatkan Yakult karena nanti akan secara rutin diantarkan ke rumah-rumah secara langsung dan itu tidak ditentukan berapa jumlahnya, satu botol setiap hari diantarkan seperti itu, mempermudah untuk pelanggan mendapatkan Yakult. Bu Miska. Nah untuk nomor kontak personnya nomor 085 399 985 889. Bisa diulang lagi. Sekali nanti. 085 399 985 889. Oke. Itu ya kalau yang ingin menjadi Ibu Yakult Lady. Ibu Yakult Lady. Ya ini kan untuk menambah penghasilan juga Bu Miska. Oke, apalagi
untuk saat ini ya. Ini membantu menambah pundi-pundi keluarga. Iya. Baik. Kita break lagi untuk sesaat ya, sebentar. Siap. Dan ya untuk pertanyaan berikutnya, ini kembali saya ajukan untuk Anda smart listeners. Jadi untuk pertanyaan yang untuk sesi pertama tadi ya, kembali saya ulang. Apakah Yakult itu, kemudian berapa jumlah bakteri baik di setiap botol Yakult? Nah, untuk sesi yang kedua ini, kembali saya mengajukan pertanyaan, bagaimana cara membantu meredakan BAB atau sembelit? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa hari masa kadaluarsa Yakult sejak diproduksi? Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menyimpan Yakult agar tetap segar dan baik? Ya, itu ya pertanyaan untuk sesi yang kedua dan kita break lagi, smart listeners. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih dengan PT Yakult Indonesia Persada, masih dengan Pak Subur dan juga Pak Haryadi di sini ya. Itu dari beberapa pertanyaan tadi yang masuk, saya coba lagi ingatkan ya untuk Anda smart listeners, silakan ya. Jadi untuk Anda nih yang udah mendengarkan kami di awal talk show tadi, jadi ada 5 pertanyaan yang kami ajukan untuk Anda ya. Sekali lagi untuk pertanyaan yang sesi pertama, saya coba lagi, apakah Yakult itu, kemudian berapa jumlah bakteri baik di setiap botol Yakult. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, smart listeners, bagaimana cara Yakult membantu meredakan BAB atau sembelit. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa hari masa kadaluarsa Yakult sejak diproduksi? Kemudian untuk pertanyaan terakhir adalah bagaimana sih cara menyimpan Yakult agar tetap segar dan enak? Ya, itu langsung aja dijawab, langsung aja. Dan untuk Anda yang menjawabnya itu akan kami cek ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita sampai ya di sesi yang terakhir, baik dari Pak Haryadi, kemudian dari Pak Subur ya, seperti yang diinformasikan tadi untuk menjaga imunitas tubuh, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan dan salah satunya adalah mengkonsumsi Yakult. Nah, selain mengkonsumsi Yakult, apa aja sih yang tentu yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga imunitas tubuh kita? Silakan dari Pak Haryadi atau Pak Subur, silakan. Pak Haryadi, silakan. Bisa diulang lagi, Bu Miska? Ya, kita sampai untuk sesi yang terakhir ya Pak. Dan ya, seperti diinformasikan untuk menjaga imunitas tubuh ya, yaitu dengan salah satunya adalah mengonsumsi Yakult. Nah, selain mengonsumsi Yakult ini, apalagi ataupun hal lain yang bisa kita lakukan untuk senantiasa menjaga imunitas tubuh kita? Masih ada yang ingin disampaikan dari pertama dari Pak Haryadi dulu? Ya tentunya yang pasti sih istirahat cukup ya, terus mengkonsumsi makanan yang sehat seperti itu dengan teratur ya, sering berolahraga dan minum air putih sesuai dengan dosis seperti itu. Itu sih yang di samping selain mengkonsumsi Yakult, tentunya makan yang sehat. Itu Bu Miska. Mungkin ingin ditambahkan oleh Pak Subur? Ya, terima kasih Mbak Mirsa ya. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan kita. Caranya tadi sudah disampaikan Pak Haryadi, semuanya untuk menjaga kesehatan kita. Dan tentunya juga kita harus mencintai usus kita. Salah satunya adalah dengan minum Yakult 1 botol sehari. Seperti itu Mbak Mirsa. Oke, kita sampai di sesi yang terakhir nih, dari Pak Haryadi atau dari Pak Subur. Apa hal lain yang ingin disampaikan Pak untuk sesi yang terakhir ini? Ucapkan juga terima kasih sebenarnya ke pendengar Smart FM
istilahnya smart listener ya. Smart listener, Pak. Smart listener, terima kasih sekali hari ini sudah bisa mendengarkan sedikit ya dari PT Yakult berkaitan dengan tentunya minuman Yakult yang utama untuk menyehatkan pencernaan kita seperti itu ya. Dan terima kasih juga kepada pelanggan toko yang sudah selalu menyediakan Yakult dengan kualitas terbaik seperti itu. Dan nggak lupa juga terima kasih kepada ibu-ibu Yakulidi yang selalu rutin ya mengirimkan Yakult ya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari seperti itu, selalu mengantarkan Yakult yang berkualitas seperti itu, dan juga rekan-rekan karyawan PT Yakult yang ada di Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar ya tentunya di Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali yang sudah semangat beraktivitas. Seperti itu Bu Miska. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Subur, ini ternyata ada juga nih pertanyaan yang masuk nih, Pak. Apakah konsumsi Yakult saat hamil dan kenapa Yakult ini cuma ada kemasan kecil padahal anjurannya katanya 2 botol tiap hari? Nah ini siapa nih? Pak Haryadi atau Pak Subur? Saya ke Pak Subur dulu mungkin ya. Ya, terima kasih Mbak Mirsya ya. Untuk kondisi ibu hamil itu memang sangat kita anjurkan minum Yakult. Kenapa? Karena dengan minum Yakult itu dapat membantu susah buang air besar untuk ibu hamil itu sendiri. Karena memang ya kebiasaannya, minta maaf semuanya, ibu hamil itu memang kondisinya susah BAB kebanyakan. Nah, dengan minum Yakult rutin minimal 1 botol setiap hari, itu mudah-mudahan bisa memperlancar BAB untuk kondisi ibu hamil seperti itu Mbak Mirsa. Jadi sangat penting untuk ibu hamil itu minum Yakult dengan secara rutin. Seperti itu Mbak Mirsa. Oke Pak Subur. Kemudian saya ada pertanyaan lagi ini dari WhatsApp ya. Selamat pagi Bapak-bapak. Saya Ibu Emma. Saya mau bertanya nih dan maaf pertanyaannya itu agak sensitif katanya. Jadi penasaran. Baik, apa dalam keadaan datang bulan seorang wanita itu tidak ada efek samping konsumsi Yakult dan berapa botol yang baik untuk dikonsumsi? Saya ke Pak Haryadi ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada kaitannya ya. Yakult itu kan minuman kesehatan ya, bukan obat yang memang harus ditentukan dosisnya seperti itu. Ya, Yakult juga tidak ada efek samping apapun ya, dan konsumsinya ya dianjurkan setelah makan ya, karena sistem pencernaan ya untuk asam lambung ya kondisi juga tidak terlalu tinggi seperti itu, dianjurkan setelah makan seperti itu. Itu sih Bu Miska, tidak ada efek samping apapun. Jadi ini tetap ya itu bisa dikonsumsi ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih ya. Dan jadi aman juga dikonsumsi untuk ibu hamil ya. Kemudian apakah balita ini juga bisa mengkonsumsi Yakult? Saya kembali ke Pak Subur. Ya, terima kasih Mbak Mirsa ya untuk para pendengar Smart Listener dimanapun Anda berada. Yakult memang sudah diminum oleh usia balita, tepatnya sudah yang mendapat makanan tambahan kira-kira umurnya 3-6 bulan seperti itu Mbak Mirsa ya. Akan tetapi kondisi balita memang tidak mungkin kita langsung minum 1 botol. Itu bisa diberikan sedikit demi sedikit, dan apabila memang kondisinya terlalu dingin, itu bisa didiamkan 5 menit atau bisa dikasih air hangat untuk kondisi diminumkan si balita tersebut Mbak Mirsa. Jadi sangat aman untuk balita minum Yakult seperti itu. Baik.
Itu ya untuk pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian nih ya, ada yang bertanya juga nih, apakah Yakult dan yogurt itu sama katanya? Eh, yang saya tahu ya, untuk Yakult itu sendiri kan mengandung bakteri baik ya, Mhm, Cassis rotastren. mhm, Kalau produk lain sebenarnya sih kurang etis ya. mhm. Ya, kalau yogurt itu diambil nilai gizinya, kalau Yakult mengandung bakteri baiknya seperti itu. Hmm. Lactobacillus casei rotastren yang nanti membantu memperbaiki sistem pencernaan. Jadi Mhm. pencernaan kita akan terjaga dengan kondisi sehat seperti itu, Bu Miska. Baik ya. Jadi sekali lagi smart listeners, Yakult ini suplemen makanan berbentuk minuman probiotik yang mengandung bakteri baik yang biasanya hidup secara alami dalam usus manusia. Baik, kita sampai di akhir acara. Dari Pak Haryadi atau dari Pak Subur ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Kalau tadi ada dari Pak Haryadi, kemudian dari Pak Subur lagi nih. Apa ya hal lain yang ingin disampaikan untuk smart listeners? Baik, terima kasih Mbak Mirsa untuk para pendengar Smart Listener dimanapun Anda berada. Tadi memang sudah disampaikan Pak Riyadi untuk kontak person apabila ada ibu-ibu yang berminat menjadi Yakuledi. Nah ini dari saya sampaikan untuk kontak person yang pertama apabila para pendengar pengen menjadi pelanggan kita untuk yang toko seperti itu. Jadi untuk para pendengar bisa hubungi kita, ada 2 nomor. Yang pertama di nomor 0411 899 0766. Mhm. Selanjutnya yang kedua 0853 9998 5899. Mhm. Itu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan juga untuk para pendengar Smart Listener dimanapun Anda berada, bisa follow kita di Instagram kita. Untuk Ya. yang Instagram Yakul_Indonesia. Mhm. Selanjutnya untuk Facebook atau fanpage Yakult Indonesia. Selanjutnya untuk Twitter @yakultindonesia. Jadi Mhm. selain itu kita sampaikan itu bukan dari resmi dari kita. Yang kita sampaikan tadi adalah resmi dari Yakult. Mhm. Apabila ada yang lain selain yang saya sebutkan tadi, mohon maaf itu resmi bukan dari kita. Itu Mbak Misa, terima kasih. Iya, baik. Saatnya ya kita siapa nih yang beruntung ya untuk menjadi pemenang kita di hari ini. Untuk yang menjawab tadi pertanyaan yang sudah kita ajukan. Sudah dilihat Pak untuk jawaban yang masuk di channel YouTube Smart FM Makassar, baik dari Pak Haryadi dan juga Pak Subur. Saya nih yang dalam satu botol Yakult, rumah kue Damita Official. Mhm. Oke. Ya ada sedikit apa sama ya, jawabannya pas seperti itu. Mhm. Yang lain Pak, silakan. Dari Pak Hari. Selanjut Ya, ya, selanjutnya Mbak Mirsa untuk yang pertanyaan nomor 5 tadi kita pilih untuk ini di sini Kiki Aldi ya. Jadi ada suhu yang aman untuk disimpan Yakult di suhu 0 sampai derajat Celcius. Itu tepat sekali, Mbak. Itu Mhm. pertanyaan yang nomor 5 tadi. Pak Riyadi ada lagi? Oke. Ya, jadi dari Kiki Aldi, kemudian ada Rumahku Danita. Itu Selanjutnya Pak, Mbak Mirsa, ya. ini ada yang pertanyaan nomor pertama, ini ada Aryakan. Ini untuk Yakult, pengertian Yakult ya memang sudah mendekati ada bakterinya juga dari LCS juga. Kita pilih untuk Aryakan. Mhm. Oke, Aryakan ya. Ada lagi Pak? Yang Kiki Aldi sudah ya Pak Sabur ya. Sudah Pak R tadi yang nomor Yang
penyimpanan itu 5. ya? Benar, benar. Oke. Baik. Hanya 3. Iya, belum. Hanya 3, bisa. Ada 3. Iya. Saya kira Dari semuanya 5. dapat. Iya. 3 nih. 3 yang beruntung ya. Iya, betul. Jadi sekali lagi ya, saya informasikan untuk selamat sekali lagi ya untuk pemenang kita di hari ini. Yang pertama ada rumahku Demita, ya selamat. Kemudian Kiki Aldi, selamat ya untuk yang beruntung. Yang kedua, kemudian yang terakhir itu ada Aryaka, ya. Baik, jadi untuk yang beruntung hari ini ada 3 orang nih ya. Untuk selanjutnya untuk pengambilannya itu membawa apa nih Pak? Tidak ada persyaratan Mbak Mirsaya. Biasanya nanti bisa diambil di Radio Smart FM dan nanti ada bingkisan dari kita. Sangat menarik untuk para pemenang kuis hari ini. Baik. Seperti itu Mbak Mirsa. Oke, baik. Jadi langsung aja ya untuk pemenang itu langsung aja ke Radio Smart FM Makassar. Sekali lagi alamatnya di Jalan Cendrawasih nomor 430C lantai 3 Gedung Tribun Timur Smart FM Makassar ya. Baik, akhirnya kita tuntaskan sampai di sini untuk talk show kita pagi hari ini, tentunya dengan PT Yakult Indonesia Persada. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Subur Dwi Poyono, pimpinan Direct Sales Departemen PT Yakult Indonesia Persada. Terima kasih Pak Subur. Ya. Terima kasih Mbak Mirsa. Ya, dan juga terima kasih untuk Pak Haryadi, pimpinan Departemen Yakult Ledi dari PT Yakult Indonesia Persada. Ya, terima kasih Bu Misa. Baik, jaga kesehatan ya Pak Subur dan juga Pak Haryadi ya. Selalu, ya benar. Baik, dan Smartisus demikian perbincangan kita di pagi hari ini. Akhirnya di lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih semuanya para pendengar Smart FM. Assalamualaikum.